Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gabriela Elfrida Naomi Sinaga, mahasiswa Periklanan Kreatif A. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Dika atas bimbingannya selama mata kuliah Praktik Perencanaan Strategi Periklanan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan evaluasi strategi komunikasi dari case-based project tempat saya magang, yaitu campaign Lomba Foto Peradilan 2025 yang berkolaborasi dengan Mahkamah Agung dan juga tempat saya magang yaitu Detikcom. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk menilai sejauh mana strategi komunikasi, mulai dari client brief, strategic plan checklist, hingga big idea, serta communication pathways yang berjalan efektif dan juga mendukung objektif dari kampanye. Selanjutnya terdapat overview dari proyek kami sendiri, di mana case-based project ini adalah campaign Lomba Foto Peradilan tahun 2025, sebuah kompetisi foto nasional yang bertujuan untuk menampilkan sisi humanis, transparan, dan juga bermartabat dari dunia peradilan Indonesia. Di mana klien kami sendiri yaitu Mahkamah Agung yang bekerja sama dengan tempat magang saya yaitu Detikcom, dan kemudian terdapat beberapa tujuan proyek yang ingin kami bawakan. Yang pertama, untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, kemudian menarik partisipasi fotografer dan masyarakat umum, serta menciptakan engagement yang positif melalui narasi yang humanis. Kemudian terdapat target audience kami, yang pertama adalah warga peradilan, yaitu internal justice officers. Yang kedua ada fotografer dan masyarakat umum usia rentang 20-40 tahun. Dan yang terakhir ada jurnalis serta media. Lalu berikut merupakan evaluasi dari client brief yang sudah dibuat, di mana dalam client brief ini misi, visi, tujuan, serta segmenting, targeting, positioning itu sudah cukup dirumuskan dengan jelas. Berikut poin-poin yang sudah saya catatkan. Terdapat catatan dari evaluasi client brief yang sudah saya buat, di mana yang sudah sesuai itu yang pertama, fokusnya pada build trust and engagement yang cukup relevan dengan kondisi citra pada peradilan. Dan yang kedua, tone humanis yang dimana cukup inspiratif dan juga cocok untuk tujuan perubahan persepsi pada publik. Dan yang ketiga, terdapat target audience yang segmented dengan cukup baik, yaitu ada fotografer, warga peradilan, dan juga masyarakatnya. Nah, mungkin sedikit catatan yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Yang pertama, KPI awal campaign ini belum cukup dibuat dengan spesifik. Jadi misalnya target jumlah peserta, impression digital, ataupun jumlah liputan medianya itu sebenarnya masih bisa dispesifikan. Lalu yang kedua, brief ini sebenarnya masih bisa diperkuat dengan cara yang competitive landscape dari lomba foto lain seperti sebagai bahan pembandingnya. Lalu selanjutnya terdapat evaluasi dari strategic plan checklist, di mana pada tahap ini saya menilai perencanaan strategis kampanye yang dibuat pada saat saya UTS. Kemudian pertanyaannya, apakah rencana komunikasinya berjalan cukup baik? Yang pertama, aktivasi digital melalui sosial media Instagram, TikTok, dan juga website Detikcom ini sudah cukup berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan strategi. Yang kedua, PR melalui siaran pers itu juga dilakukan untuk mendorong pemberitaan. Dan yang ketiga, offline activation berupa rencana pameran foto di gedung Mahkamah Agung dan kampus membuat campaign ini jadi lebih kredibel dan juga dekat dengan publik. Kemudian terdapat tantangan dari implementasi ini. Yang pertama, konsistensi konten digitalnya ini sebenarnya masih bisa perlu posting yang schedule yang lebih terstruktur. Dan yang kedua itu adalah tantangan pada narasi, di mana isu peradilan ini kan sensitif, sehingga pesan yang disampaikan itu harus sangat hati-hati agar tidak melanggar kode etik. Dan yang ketiga itu adalah kolaborasi dengan komunitas fotografer itu masih belum dimaksimalkan, padahal bisa meningkatkan engagement kita. Baik, selanjutnya terdapat evaluasi dari infografis, di mana infografis ini sudah menampilkan big idea, pesan, dan communication pathways yang sudah cukup jelas, di mana pada evaluasi big idea-nya yang kami bawakan, yaitu big idea memandang keadilan dari dekat ini sudah tersampaikan dengan sangat kuat. Karena yang pertama, relevan dengan misi humanis Mahkamah Agung, dan yang kedua, menawarkan perspektif baru tentang peradilan, dan yang ketiga, mudah divisualkan dalam bentuk foto maupun storytelling. Selanjutnya terdapat evaluasi dalam bentuk pesan, di mana pesan yang dibawakan merupakan peradilan yang bermakna kemanusiaan, keadilan, dan juga martabat bangsa. Nah, pesan ini sudah cukup efektif juga tersampaikannya, namun menurut saya perlu dibuat lebih proof-based dengan menampilkan contoh-contoh nyata di dalam kehidupan peradilan.
Kemudian selanjutnya adalah evaluasi pada communication pathways, di mana media yang digunakan seperti sosial media Instagram, TikTok, dan juga artikel website detik.com, serta pameran foto ini sudah cukup tepat, mengingat target audiens kita itu mayoritasnya itu adalah digital savvy. Namun optimasi CTA atau call to action-nya itu di konten masih kurang kuat. Selanjutnya terdapat kesimpulan evaluasi dan juga rekomendasi yang bisa saya sampaikan sehingga untuk kedepannya campaign dapat berjalan lebih baik. Yang pertama, secara keseluruhan strategi komunikasi campaign Lomba Foto Peradilan 2025 ini sudah cukup efektif dalam berbagai bentuk. Yang pertama dalam membangun narasi humanis, yang kedua dalam membangun serta menggunakan multi-platform dalam bentuk digital maupun offline, dan yang ketiga adalah dalam menjangkau audiens utamanya. Lalu, apakah KPI maupun objektifnya itu sudah tercapai? Menurut saya sendiri, secara bentuk kualitatif, awareness dan engagement itu sudah mendukung tujuan branding dari Mahkamah Agung. Maka bisa disimpulkan bahwa KPI atau objektifnya itu sudah cukup tercapai. Lalu terdapat rekomendasi untuk kedepannya agar campaign bisa berjalan lebih baik lagi. Yang pertama, perjelas indikator KPI seperti jumlah peserta, reach, engagement rate, dan juga publikasi medianya. Yang kedua, dapat meningkatkan kolaborasi dengan komunitas fotografer dan juga kampus. Dan yang ketiga, dapat menggunakan lebih banyak storytelling humanis untuk memperkuat pesan utamanya. Lalu yang terakhir dapat mengoptimalkan CTA atau call to action agar konversi ke partisipasi bisa lebih meningkat lagi. Nah, dengan perbaikan ini, campaign berpotensi jauh lebih kuat dan juga dapat lebih berdampak dalam membangun kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih.